Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai falsafah majalah Odahu. Tetapi sebelum kita membahasnya, marilah kita sama-sama baca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Berbicara mengenai falsafah itu, arti falsafah itu sendiri merupakan sebuah asas atau merupakan sebuah dasar yang digunakan oleh orang-orang itu dalam menjalani kehidupannya. Begitu juga dalam falsafah majalah Odahu ini. Majalah Odahu itu merupakan pernyataan yang suci, pernyataan yang tabu, yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat Bima itu, yang dimana falsafah majalah Odahu ini digunakan sebagai pedoman hidup atau petunjuk hidup bagi masyarakat Bima itu sendiri, yang jika digunakan sebagai pedoman hidup yang diterapkan sebagaimana penerapan yang sesungguhnya, maka akan menciptakan kehidupan yang sejahtera untuk masyarakat Bima itu yang menggunakan falsafah majalah Odahu. Jika kita artikan secara bahasa, falsafah majalah Odahu itu memiliki arti maja itu yang berarti malu dan dahu itu yang berarti takut. Maja di sini yaitu malu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang bertentangan dengan norma, hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan. Sedangkan takut itu sama juga dengan istilah maja itu. Takut untuk melakukan kesalahan juga, tetapi di sini takut kepada manusia dan juga takut kepada Allah ketika melakukan kesalahan, takut melanggar norma susila, dan takut juga melanggar peraturan agama, dan takut akan sanksi yang akan menimpanya ketika melakukan sebuah kesalahan di dalam kehidupan. Ketika kita telusuri dalam sejarah Bima itu, dulu Bima merupakan sebuah daerah yang sangat kental dengan tradisi keislamannya, dan hampir keseluruhan dari masyarakat Bima itu menganut agama Islam, dan mereka juga sangat menjalankan syariat Islam itu dengan keteguhan hatinya dan benar-benar menjalankannya sesuai dengan syariat Islam. Sehingga ketika orang Bima berpindah dari daerah Bima ke daerah lain itu dengan tujuan merantau, dengan tujuan mencari nafkah, maka orang Bima itu seringkali dipercaya untuk menjadi pengurus masjid, menjadi imam dalam masjid, karena keteguhan hatinya untuk menjalankan, sehingga diberikan juga sebuah julukan untuk orang Bima itu sebagai Al-Amin, atau orang-orang yang dapat dipercaya. Karena sangat jarang sekali ketika orang Bima itu diberikan amanah atau diberikan kepercayaan itu untuk melakukan sesuatu atau untuk menjalani sebuah tugas, jarang sekali orang Bima itu yang mengkhianati kepercayaan tersebut. Itu menurut sejarah dari masyarakat Bima. Dan juga kekentalan Islam ini di dalam masyarakat Bima pada zaman dahulu itu ditandai dengan adanya sebuah pakaian khas Bima atau sebuah pakaian yang sudah menjadi budaya di dalam masyarakat Bima, yaitu yang dinamakan dengan rimpu, yang dimana rimpu ini merupakan sebuah pakaian
yang diwajibkan untuk wanita yang sudah balik. Kalau dalam bahasa Bima itu istilahnya balik, atau artinya itu yang sudah akil balik itu untuk memakai rimpu ini. Rimpu ini merupakan sebuah pakaian untuk menutup aurat, yang dimana jenisnya ada dua. Yang pertama itu ada rimpu cili, dan yang kedua itu adalah rimpu colo. Maksudnya rimpu cili ini itu kalau kita kaitkan itu mirip dengan pakaian cadar ala Timur Tengah atau cadar Arab, yang dimana itu hanya menampakkan kedua matanya saja. Dan ini di dalam tradisi Bima, rimpu cili ini dianjurkan atau diwajibkan kepada wanita yang belum berkeluarga. Maka wanita tersebut harus memakai rimpu cili ini. Sedangkan untuk wanita yang sudah berkeluarga, maka itu diwajibkan untuk memakai rimpu colo. Ini tujuannya adalah untuk agar orang lain itu bisa membedakan antara wanita yang sudah berkeluarga atau belum berkeluarga. Jika kita kaitkan dengan Islam, rimpu ini merupakan sebuah pendekatan, sebuah perilaku yang sangat sesuai atau yang sangat cocok dalam syariat Islam, karena ini tujuan utamanya adalah untuk menutup aurat tadi, yang dimana itu untuk perintah untuk menutup aurat itu di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sedangkan untuk rimpu ini dia menggunakan dua buah sarung khas Bima, atau temenggoli, atau dalam bahasa Indonesia itu adalah sarung songket, yang dimana itu menutup seluruh tubuhnya, dan yang tampak itu cuman kedua matanya untuk rimpu cili, dan hanya wajahnya untuk yang rimpu colo tadi. Dan selanjutnya untuk falsafah maja Laodau tadi kita lanjutkan. Yang pertama itu maja itu yang berarti malu. Ini memiliki, kalau dalam kebudayaan Bugis Makassar itu memiliki kesamaan dengan istilah siri. Maksudnya istilah siri ini berarti harga diri, yang dimana rasa malu ini merupakan harus diterapkan di dalam dimensi-dimensi kehidupan, dimana itu yang akan mengangkat harkat dan martabat kita sebagai manusia. Dan setelah itu, ketika kita tidak lagi memiliki rasa malu, ketika kita tidak lagi memiliki harga diri, maka tingkah laku kita itu tidak lebih tinggi dari tingkah laku seekor binatang. Dan begitu juga di dalam masyarakat Bima itu, maja itu merupakan suatu ketakutan yang sangat besar apabila seorang melakukan tindakan yang tidak sopan atau tindakan yang melanggar. Sebab malu merupakan salah satu sifat manusia yang menyikapi nilai iman dan berpengaruh bagi tinggi rendahnya akhlak manusia tersebut. Dan tanda orang yang memiliki rasa malu apabila melakukan suatu kesalahan atau sesuatu yang melanggar norma, maka dia akan menunjukkan dalam perilakunya. Ketika dia melakukan kesalahan, maka dia akan menunjukkan perilaku seperti salah tingkah,
wajahnya menjadi pucat dan lain sebagainya. Dan ini yang menunjukkan bahwa batin orang tersebut masih suci. Dan itu merupakan bentuk dari penyesalan dia karena telah melakukan kesalahan. Tapi sebaliknya bagi orang yang tidak lagi memiliki rasa malu. Ketika orang tidak memiliki rasa malu ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia melakukan sebuah pelanggaran, maka dia akan menganggap itu hal yang biasa-biasa saja. Dia tidak merasa bersalah, dia tidak merasa terbebani dengan apa yang dia lakukan, karena itu sudah menjadi kebiasaan orang tersebut. Sedangkan untuk istilah dahu ini yang berarti takut tadi itu diartikan sebagai enggan melakukan sesuatu yang belum jelas hukumnya. Apakah ini sesuai dengan norma agama, norma susila, norma kesopanan atau tidak. Tetapi ada juga yang memaknai dahu ini yang pada hakikatnya itu yang berarti kekurangan. Maksudnya kekurangan yang bersumber dari kebodohan dan kelemahan pribadi seseorang. Ini saya kutip dari sebuah tulisan. Ini dikatakan bodoh itu karena ia tidak mengerti akibat dari pekerjaannya. Jika ia tidak mengerti, tentu ada rasa takut yang mengakibatkan terjadinya keraguan-raguan mengerjakan sesuatu. Berarti ini ada 3 poin. Yang pertama, dari kelemahan atau kebodohannya itu yang menyebabkan dia tidak tahu, maka akan timbul poin kedua, yaitu rasa takut. Dan ketika timbul rasa takut ini, maka dia itu akan enggan melakukan. Maka muncullah lagi poin ketiga, yaitu keraguan-raguan untuk melakukan hal tersebut. Dahu ini bukan berarti hanya takut kepada manusia, bukan hanya takut terhadap sanksi sosial yang berlaku di dalam masyarakat, tetapi juga takut kepada Allah. Ketika melanggar norma, maka dia juga akan takut kepada Allah. Dan takut kepada Allah ini jika kita kaitkan, maka itu adalah al-khauf minallah. Al-khauf minallah yang tentu itu sangat berbeda dengan al-khauf minan nas. Maksudnya ketika kita takut kepada manusia, ketika kita hanya takut kepada makhluk seperti binatang buas dan sebagainya atau musuh, pasti kita hanya akan menjauhi dan tidak lagi mendekati hal tersebut karena kita takut terhadap binatang buas atau musuh tersebut. Maka kita harus menghindarinya dan menjauhinya. Tetapi inilah yang menjadi perbedaan antara ketika kita takut dengan makhluk dengan kita takut kepada Allah. Ketika kita takut kepada Allah, justru kita dianjurkan untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat rasa takut yang kita miliki, maka kita harus lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagaimana itu difirmankan dalam surat Al-Maidah ayat 44 yang artinya, karena itu janganlah takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada-Ku. Sehingga dengan takut kepada Allah ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga dapat menjaga semua ucapan dan tindakannya dari perbuatan tercela. Selain itu, dahu atau takut kepada Allah ini juga mendapatkan berbagai manfaat dan juga berbagai keuntungan dalam kehidupan sehari-hari. Falsafah majalah dahu ini merupakan salah satu hal yang suci, salah satu hal yang tabu bagi masyarakat Bima dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Orang akan segan mengeluarkan kata-kata yang tidak berguna dan takut takut karena dinilai dengan perilaku yang tidak sopan tadi. Ini merupakan sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Bima dan sudah menjadi turun-temurun. Falsafah ini harus senantiasa menjadi pegangan serta pedoman dalam kehidupan Dombojo itu. Jika suatu generasi nantinya terjadi penafsiran yang keliru terhadap falsafah tersebut, maka akan berdampak pada kesalahpahaman generasi berikutnya.
Oleh karena itu, falsafah majalah Odaho merupakan sebuah nilai budaya yang harus kita jaga bersama dan juga harus kita praktekkan dan juga harus kita lestarikan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Karena falsafah ini telah menjiwai dan telah menjadi pegangan hidup bagi masyarakat Bima untuk senantiasa hidup baik di negeri sendiri atau negeri perantauan. Maka kita dianjurkan untuk tetap menerapkan falsafah majalah Odaho ini dimanapun tempat kita berada. Oleh karena itu, sebagai masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai budaya dan spirit keislaman yang begitu tinggi, sudah seharusnya falsafah ini menjadi hal utama yang menjadi pedoman bagi kita semua, serta menjadi pijakan bagi orang pemegang kekuasaan di daerah dalam memberikan contoh yang baik kepada masyarakatnya. Ini maksudnya untuk kepemerintahan yang ada di Bima harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakatnya dengan berpedomankan pada falsafah majalah Odaho ini. Oleh karena itu, ketika kita menggunakan falsafah majalah Odaho ini sebagai dasar kehidupan kita untuk masyarakat Bima, maka kita akan menemui kehidupan yang sejahtera seperti yang saya katakan tadi di awal. Karena ini merupakan suatu kebudayaan turun-temurun yang sudah menjadi pegangan bagi masyarakat Bima. Nah, selain kita untuk di dalam bangsa Indonesianya kita memakai dasar yaitu Pancasila, maka kita juga memakai falsafah majalah Odaho untuk daerah Bima tanpa kita melupakan Pancasila itu sendiri. Karena keduanya ini memiliki keterkaitan erat dan kita akan membahasnya dalam video selanjutnya. Oleh karena itu, mungkin itu saja yang dapat kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan untuk keterkaitan Pancasila dengan falsafah majalah Odaho kita akan membahas dalam video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.